kami akan membahas mengenai pembelajaran tematik. Isi dari presentasi kami yaitu yang pertama pengertian pembelajaran tematik, yang kedua prinsip-prinsip pembelajaran tematik, yang ketiga ciri-ciri pembelajaran tematik, yang keempat jenis-jenis pembelajaran tematik, dan yang kelima langkah-langkah pembelajaran tematik. Pengertian menurut Mamat dan kawan-kawan 2007, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran bahkan lintas rumpun mata pelajaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang tidak hanya satu mata pelajaran di dalamnya, namun digabung dan misalnya IPA, IPS, bahasa Indonesia itu digabung. Yang kedua, menurut Mamat menurut Marjid 2014, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Mamat dan kawan-kawan. Menurut Marjid juga bahwa pembelajaran ini tidak hanya satu mata pelajaran di dalamnya, namun digabungkan dengan tujuan guru berharap bahwa siswa akan belajar lebih giat dan bermakna. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi. Pembelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga menjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, holistik. Yang dimaksud pembelajaran holistik yaitu suatu gejala atau peristiwa yang dalam pembelajaran yang dikaji dan diamati dalam beberapa bidang tertentu. Kemudian yang kedua, bermakna, di mana untuk mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang memungkinkan terbentuknya jalinan skema yang dimiliki oleh siswa yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang bermakna dari materi atau pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga, otentik, di mana memungkinkan secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Kemudian yang keempat, aktif, di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran sehingga dapat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi. Adapun ciri-ciri pembelajaran tematik, yang pertama aktif dan berpusat pada siswa, di mana siswa yang menjadi objek pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak sebagai fasilitator. Yang kedua, mengkaji konsep dari berbagai mata pelajaran, di mana siswa dihadapkan mengkaji konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan ciri ini membantu siswa agar mampu memecahkan masalah-masalah yang menghadapi dalam setiap kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadi pengalaman langsung, di mana siswa diperhadapkan dengan sesuatu yang nyata dan konkret sehingga sebagai dasar untuk memahami sesuatu yang lebih abstrak. Yang keempat, bersifat fleksibel, di mana guru dapat menyebutkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa. Dan
di mana murid berada. Kemudian jenis-jenis pembelajaran matematik. Yang pertama model matematika, di mana pembelajaran bidang studi terpisah dari bidang studi lain. Kemudian model connected, di mana aspek pembelajaran dalam bidang studi dihubungkan dengan topik, konsep dan keterampilan melalui gagasan yang terhubung secara eksplisit. Kemudian yang ketiga model nested, di mana pembelajaran suatu bidang studi dengan target berbagai keterampilan sosial, berpikir dan keterampilan tentang substansi khusus. Kemudian yang keempat model sequential, di mana pembelajaran suatu topik atau unit yang ingin didata ulang dan diurutkan antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Kemudian yang kelima model syarat, di mana model ini bertolak dari dua disiplin yang berbeda tapi memiliki konsep yang tumpang tindih sehingga memiliki kemungkinan keterpaduan di dalamnya. Kemudian antara pembelajaran tematik yang pertama mengamati. Nah, kegiatan mengamati ini siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk melakukan pengamatan dengan cara melalui cara mengamati dengan mencoba maupun mempraktikkannya. Kemudian yang kedua menanya, di mana siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya terkait pelajaran yang kurang dipahami. Kemudian yang ketiga mengumpulkan informasi atau mengelola informasi, di mana siswa diberikan kesempatan mempelajari atau mencari informasi lain dari buku atau media yang lainnya seperti internet. Kemudian yang keempat mengkomunikasikan, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil yang telah diberikan guru untuk diteliti. Itulah hasil dari pemekaran kelompok kami. Kami berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami membuka satu sesi dan terdiri dari setiap satu kelompok. Kepada saudara Jos, baik, terima kasih atas kesempatan berbicara saya. Saya bertanyakan itu ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran matematik ini. Jika ada, mohon dibukakan dan dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya ingin bertanyakan di model pakai itu jenis ya. Yang poin pertama model fragmented. Model fragmented. Nah, tadi dijelaskan oleh Lempan. Oleh itu pada pelajaran saya tidak. Bisa dari pelajaran lainnya. Pembelajaran itu akan di pengertian tadi dijelaskan bahwa digabungkan dari beberapa mata pelajaran. Otomatis ini berbalik dengan pengertian yang disebutkan oleh teman-teman kelompok ini tadi. Bisa teman-teman berikan penjelasannya. Terima kasih.